Pak Prabowo, seandainya amanah ummah dan masyarakat Indonesia ini panjenengan terima, tolong jangan terlalu dekat dengan ulama su yang akan merugikan masyarakat dan ummah. Habib Lutfi bin Yahya itu belum 100% diakui menjadi anggota dari Robitoh Alawiyah. Karena marga bin Yahyanya itu ada yang terputus. Ada yang terputus. Oleh sebab itu, karena bingungnya beliau, akhirnya cari-cari silsilah yang berasal dari Nusantara Jawa. Bin Yahya itu ada hubungannya dengan para raja-raja Jawa. Katanya seperti itu. Jadi nanti silsilah secara lengkapnya akan kami bukakan pada saat yang lain. Pak Blora Kota 998. Bahkan ada yang mengatakan wallahu alam, bukan dari bin Yahya asli. Saya tahu, tapi tidak saya sampaikan. Beliau Habib Lutfi bin Yahya itu bukan dari bin Yahya asli. Saya tahu nanti dikira nanti saya fitnah. Pokoknya intinya beliau itu nasab silsilahnya belum diakui 100% oleh Robitoh Alawiyah. Yang akhirnya ngamuk semua di bin Yahyakan. Di bin Yahyakan semua. Nah, itu bila dilihat dari sepak terjang beliau, ya semoga dapat hidayah. Pak Awan Yuhri, selamat malam Pak Kiai. Mohon agar Bapak Kiai memberitahu Pak Prabowo agar jangan mau didekati Gus Miftah dan Habib Lutfi matur suwun. Nggih. Pak Prabowo, seandainya amanah ummah dan masyarakat Indonesia ini panjenengan terima, tolong jangan terlalu dekat dengan ulama su yang akan merugikan masyarakat dan ummah. Dekatilah ulama-ulama yang tulus ikhlas dalam membela ummah dan masyarakat, membela tugas bangsa yang panjenengan wakili untuk kemaslahatan bersama. Jangan seperti Republik Islam Iran, semua dikendalikan oleh yang namanya kasta Brahmana dari alim ulama. Kalau sekarang Sayyid Ali Khomeini, putranya Imam Al-Khomeini. Jangan, jangan, karena itu akan membahayakan masa depan bangsa kita bersama ini. Yang wajib bela bangsa itu bukan hanya panjenengan Pak Prabowo, semua, seluruh rakyat Indonesia wajib membela bangsa kita bersama. Jangan terlalu dekat dengan Gus Miftah ataupun Habib Lutfi, matur suwun. Ya. Pak Ratu Bagus, Habib Alawi sangat berbahaya untuk nusa bangsa dan agama. Nggih. Kalau saya mengatakan seperti yang dikatakan oleh Pak Ratu Bagus ini fitnah, maka saya akan semakin gencar menyampaikan bukti nyata. Di mana-mana, di Tegal, di Pekalongan, di Cirebon, di mana-mana, Habib-Habib Alawi dari kalangan pemuda-pemudanya itu seenaknya saja, kadang pesta pora, semuanya mengatasnamakan agama, padahal menghina agama itu sendiri. Tapi umat selain Alawi diam saja, karena katanya nggak kelasnya. Ini sama seperti orang India. Ada 10-11 privilege yang dimiliki oleh kasta tertinggi di India. Kasta Brahmana, pemegang tampuk agama, pengendali dogma di India. Kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, kasta Sudra. Dan yang kelima ini Paria alias kasta paling cilik alias Dalit. Ada 5 di India. Yang paling mulia, yang memegang kendali semua kehormatan yang ada di sana itu kasta Brahmana. Sama seperti kalau di Indonesia yang mengaku berkasta paling tinggi adalah para Habib-Habib Alawi. Sama seperti Belanda dan orang-orang Eropa lainnya yang mengaku paling kelas tinggi mulia. Lainnya itu rendah di bawahnya. Nah, Pak Ratu Bagus, berbahaya. Karena ini bisa mencederai kesatuan dan persatuan bangsa.
Indonesia tidak seperti India. Wali Songo sudah berhasil gemilang mengembalikan manusia seutuhnya dari berkasta-kasta menjadi manusia yang sama tergantung ketakwaannya. Lalu oleh kaum Ba'alawi dikembalikan lagi ke zaman jahiliyah sebelumnya. Ini berbahaya. Sangat berbahaya. 7 turunan sekalipun kalau kasta Sudra nggak akan bisa menjadi kasta Brahma. Kasta Pariya atau Dalit sampai berusaha sampai 7 turunan, 100 turunan nggak akan bisa menjadi kasta kesatria. Ini kan aturan manusia. Ini nggak ada nilai keadilannya. Kalau Islam itu adil dan bijaksana, tergantung perlombaannya. Ya, itu. Jadi itu termasuk diskriminasi ras, etnik, dan kasta. Ya, gitu. Berikutnya belajar ilmu. Kalau memang Wali 9 dari Ba'alawi, kenapa di tahun 1928 keluarga Wali Songo tidak diajak menyusun Robito Alawiyah? Buktinya, Pak, belajar ilmu. Setelah Sumpah Pemuda, barulah Robito Alawiyah didirikan dengan 30 doktrin-doktrin yang sudah saya bacakan kemarin. Doktrinnya itu rasis dan tidak merekrut menggandeng keturunan Wali Songo, para kiai-kiai itu. Jadi intinya di mana-mana itu Ba'alawi ingin menguasai di satu negeri. Termasuk buktinya sampai sekarang ini. Kiai-kiai ditundukkan, kiai-kiai dihipnotis, digendam dengan menggunakan ilmu sihir kelas tinggi. Dan banyak yang tersihir mengikuti penipu-penipu ulung itu. Hati-hati. Berikutnya Pak Hadi Prayitno, PBNU sudah membatalkan nasab Habib Ba'alawi. Di mana? Ya, melalui buku solusi. Basul Masail PBNU pertama kali tentang DNA yang dibahas dan dituliskan, dirumuskan oleh Romo Kiai Sahal Mahfud dari Pati, Kajen Margoyoso. Yakni pada waktu pertemuan di Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Garuda Sakti, NU adalah NU yang membatalkan nasab Habib Ba'alawi, kata Kiai Imad. Game over. Memang yang NU asli, ya, bukan GL Mac atau GL Pro ya, atau GL Tok ya, enggak. Tapi NU yang memang benar-benar berdasarkan akal sehat dan bermisi visi jauh ke depan, memikirkan masa depan anak dan generasinya, itu tetap membatalkan nasab Habib Ba'alawi di Indonesia ini. Gitu. Berdasarkan data pustaka, berdasarkan fakta realita, dan berdasarkan tes DNA. 3. Belum terlampaui semuanya. Hanya riak-riak sedikit yang disampaikan oleh para Habib dan didukung oleh muhibinnya Habib, calon-calon Habib itu. Belum menyentuh akar masalah yang ada sampai ke data primer. Kalau toh mereka bisa menemukan data mendekati primer saja, sekelas 606 Hijriah, atau 732 Hijriah, mendekati As-Suluk, mendekati As-Syajarah Al-Mubarakah, saya akan bergerak lagi mencari data manuskrip di seluruh dunia. Saya akan keliling dunia dengan cara saya. Tidak harus dengan fisik saya, tapi dengan cara saya. Berikutnya, Pak Nur Salafi, Ustadz Wafi kok masih sombong ke Pak Kiai dan kawan-kawan, bagaimana solusinya untuk membuat sadar dia Pak Raden Temenggung Kiai? Ustadz Wafi itu ibarat ABG, anak baru gede, yang selalu mempertanyakan Ali dan Husain selain yang Muhammad, putranya Imam Ahmad. Kenapa Ali dan Husain tidak dibahas? Padahal As-Syajarah Al-Mubarakah yang katanya disandarkan kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi ada Ali dan Husain. Ini loh, Dek. Yang kita bahas, yang banyak berada di Indonesia ini dari keturunan Abdullah, Ubaidillah. Kami tidak bahas Ali dan Husain.
Ali di Ramlah, Husain di Nisabur, sudah jelas keturunannya tersebar di sana. Tidak ada yang tersebar keturunan Imam Ahmad itu di Yaman, gak ada. Ali Al-Ghabiji dalam Ansabul Asyair Al-Arabiyah itu menerangkan sendiri bahwa nenek moyangnya dulu Ahmad Al-Muhajir itu hijrah dari Baghdad ke Indunus tahun 313 Hijriyah. Itu keluarga turun-temurun dari Al-Ghabiji, dari Ali bin Ahmad bin Isa, yang berketurunan kebanyakan di daerah Ramallah, Palestina. Yang kita bahas di Indonesia ini keturunan Ubaidillah yang katanya nyantol ke Imam Ahmad Al-Abbah. Tidak ada kitab primer sampai 650 tahun diakui resmi oleh An-Nafkah Al-Ambariyah karya Syekh Muhammad As-Samarqandi Al-Madani yang wafat 996 Hijriah. Itu berarti 650 tahun sepi sunyi dari nama asli Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Yang perlu sampean ketahui juga bahwa makamnya Imam Alwi, Jadid, dan Basri itu juga tidak jelas. Makamnya Imam Ubaidillah itu di Sumal atau di Bor juga tidak jelas. Makamnya Imam Ahmad Al-Abbah apakah di Husayyisa atau di Qoroh Jusyab itu juga tidak jelas. Berarti sejarah mereka semua itu tidak jelas. Saya memiliki manuskrip yang menerangkan tentang 5 keturunan Ali bin Jadid bin Ahmad bin Muhammad bin Jadid 5. Tapi di manuskrip Tobaqat Suluk As-Suluk di Tobaqat Ulama wal Muluk yang versi Darul Iftah Al-Misriyah itu 8. Beda lagi. Untuk memanjangkan hampir 3 abad lah ya. 345 Imam Ahmad Al-Abbah meninggal sampai 620. Berarti hampir 3 abad. Mau 3 abad itu menurunkan generasi 5, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. 1 abad itu minimal 5 kalau bisa, atau 4 generasi. Oke. Ayo Dek Wafi untuk cari-cari kitab primer, lalu sambungkan ke sekunder, lalu didukung oleh kitab-kitab sejarah setelahnya. Baik dari internal ataupun eksternal Ba'alawi, jangan hanya terpaut pada Syekh Murtadho Az-Zabidi dalam Ar-Raudhul Jali saja. Kitab Ar-Raudhul Jali itu sudah tidak murni. Tidak murni itu karangan Syekh Murtadho Az-Zabidi. Saya tidak percaya. Karena itu atas permintaan dari gurunya Syekh Abdullah Mustafa Al-Idrus itu. Jadi pasti ada campur tangan dari Habib Ba'alawi. Karena di dalamnya ada 5 isi yang diragukan kevalidannya, kevaliditasannya.